Calon anggota KPU Gorontalo ini hanya akan menerima maksimal 50 orang. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter dari Tribun Banten, ada rekan Nuran. Baik Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter dari Tribun Gorontalo, ada rekan Husnul Puhi di sana. Silakan dengan informasi Anda, rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Pendaftar calon anggota KPU Gorontalo mencapai 217 peserta. Dari total keseluruhan pendaftaran ini, para pendaftar ini kebanyakan belum mengantarkan berkasnya ke tim seleksi KPU Gorontalo. Salah seorang anggota tim seleksi KPU Gorontalo, Christina Femi Udoki, mengatakan baru 16 orang yang mengantar berkasnya ke pihak tim seleksi KPU Gorontalo. Menurut Feby, para pendaftar itu juga wajib mengantarkan 2 rangkap berkasnya atau hard copy ke sekretariat tim seleksi KPU Gorontalo. Batas pengantaran berkas hanya sampai esok hari, Selasa 21 Februari 2023 pukul 00.00 waktu Indonesia Tengah. Kata Femi, diharapkan yang sudah mengisi di Siakba itu secepatnya mengantar berkasnya, kata Femi. Tahap penyeleksian calon anggota KPU Gorontalo ini hanya akan diterima maksimal 50 orang dengan tahapan mengikuti ujian seleksi komputer assisted test atau CAT dan psikotes. Kemudian akan dites kembali kesehatannya dan wawancara. Adapun ketentuan umur untuk para calon pendaftar minimal berumur 35 tahun. Sedangkan hasil yang telah dihimpun oleh tim seleksi KPU Provinsi Gorontalo, bahwasanya kpu.go.id sekitar 50% di bawah umur yang telah ditentukan. Hampir 50% yang mendaftar itu di bawah umur, rata-rata berumur 20 tahunan. Adapun kantor sekretariat tim seleksi KPU Gorontalo berada di Jalan Hosjoko Aminoto, Kelurahan Hele Dulaa, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, tepat berada di depan Masjid Al-Munir. Komisi Pemilihan Umum ataupun KPU RI telah merilis nama-nama keanggotaan tim seleksi calon anggota KPU Provinsi Gorontalo. KPU RI merilis nama-nama tersebut melalui pengumuman bernomor 1 garing SDM titik 12 PU garing 04 garing 2023 pada 27 Januari 2023 kemarin. Termasuk di dalam pengumuman itu juga nama-nama keanggotaan tim seleksi KPU di 19 provinsi lainnya seperti Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Gorontalo, dan selainnya dan sebagainya. Pengumuman ditandatangani oleh Hashim Asyari dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan. Adapun 5 anggota tim calon seleksi anggota KPU Provinsi Gorontalo yakni Dixon Yasin, Christina Femi Udoki, Richard Pangke, Roy Hasiru, dan Samin Madina. Kelima anggota ini akan bertugas hingga 5 tahun ke depan atau sampai tahun 2028 nanti. Terima kasih rekan Dea, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Husnul Puhi untuk informasi Anda dari Gorontalo. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Provinsi Banten, Tribuners. Kemeriahan HUT 50 PDIP di alun-alun Rangkas Bintung, Kabupaten Lebak disambut meriah oleh ribuan kader, simpatisan, dan juga masyarakat pada Minggu 19 Februari 2023 kemarin. Pada perayaan HUT PDIP itu dihadiri elit-elit partai, dimulai pengurus dan anggota DPP, DPD, DPR RI, dan DPRD Kabupaten Kota. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto pun juga hadir dalam acara itu. Saat hadir di Lebak, Hasto ditanya oleh awak media terkait dengan siapa sosok yang akan maju pada Pilkada Lebak 2024 mendatang. Lalu bagaimana dengan jawabannya? Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Nurandi, reporter dari Tribun Banten yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, dia dapat disampaikan pelaksanaan HUT PDIP 50 kemarin itu dilaksanakan pada hari Minggu, tepatnya di alun-alun Rangkas Bitung. Acara tersebut merupakan acara besar yang dilaksanakan di Provinsi Banten, tepatnya di Kabupaten Lebak, yaitu di alun-alun Rangkas Bitung. Pada acara tersebut hadir seluruh pengurus partai, di mana
dari pengurus DPR RI pusat, kabupaten kota, dan juga pengurus DPP sendiri. Saat itu hadir Sekretaris Jenderal DPP PDIP yakni Hasto Kristianto dan juga Ketua DPP yaitu Nusirwan Sujono, di mana elit-elit PDIP tersebut hadir dan juga menyapa simpatisan dan juga masyarakat yang ada di alun-alun Rangkas Bitung. Saat ditanya awak media, memang saat itu Hasto menyampaikan bahwa saat ini DPP PDIP sudah menyiapkan beberapa calon yang akan maju pada pemilu dan juga pemilu kada 2024 mendatang. Saat itu Hasto ditanya oleh awak media yang saat itu hadir juga salah satu anggota DPR RI didampingi oleh Muhammad Hasbi Asidiki Jabaya yang mana anggota DPR RI Dapil Lebak Paneglang. Saat itu Hasto menyampaikan bahwa calon-calon pemilu kada yang di 2024 mendatang sudah dipegang oleh DPP PDIP, di mana calon tersebut ditentukan yang mana harus oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Hasto juga menyampaikan bahwa pilihan tersebut sudah mutlak di tangan Ketua Umum dan juga saat ini sedang melakukan konsolidasi yang mana calon tersebut akan ditentukan setelah ada beberapa tahapan dan juga tahapan lainnya selesai. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Nusirwan Sujono yang mana dia sebagai Ketua DPP PDIP Perjuangan. Nusirwan menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di Lebak sendiri merupakan acara besar dan di situ dia beroptimis bahwa Banten akan dimenangkan dan juga PDIP akan meraup banyak suara di Banten. Begitu dia yang dapat disampaikan. Baik, terima kasih rekan Nurandi untuk laporan Anda, dan berikut Tribuners kami sudah menghimpun keterangan dari Hasto Kristianto, Sekjen DPP PDIP selengkapnya. Calon anggota legislatif sedang kami persiapkan, kemudian pelatihan saksi sedang dilaksanakan di seluruh Indonesia, dan setelah tahapan-tahapan ini baru kami berbicara tentang pemilu kada serentak pada tahun 2024 yang akan datang. Ada kader yang disiapkan Kak untuk khususnya untuk maju di Pilgub Banten ini? Ya, kita lihat dulu di dalam kinerjanya pada saat konsolidasi ini dan pemilu legislatif, pemilu presiden. Mereka yang berjuang mendapat daya terima dari masyarakat Banten yang cukup baik dan kemudian punya komitmen di dalam membangun masa depan, itu yang nanti akan diputuskan oleh Ibu Megawati sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur, juga calon kepala daerah tingkat 2. Masih di Provinsi Banten, Tribuners, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian resmi bergabung ke Partai Gerindra. Ia pindah setelah Partai Berkarya tidak lolos menjadi peserta pemilu 2024. Heldi resmi hijrah ke Partai Besutan Prabowo Subianto saat kegiatan Jalan Sehat Gebiar Pesta Rakyat Gerindra Banten pada Minggu 19 Februari kemarin. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan reporter dari Tribun Banten, ada rekan Ahmad Tajudin yang sudah menghimpun informasi lebih detailnya. Silakan rekan. Baik rekan Dea dan juga Tribuners, mantan Ketua DPW Partai Berkarya Banten sekaligus Wali Kota Cilegon Heldi Agustian kini telah resmi bergabung di Partai Gerindra. Di mana hal itu terungkap ketika Heldi menghadiri acara peringatan HUT ke-15 Partai Gerindra di Provinsi Banten yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2022 kemarin di Kota Serang. Di mana kedatangan Heldi sendiri di Gerindra disambut oleh para petinggi Partai Gerindra di Provinsi Banten, bahkan juga Heldi disambut oleh para petinggi Gerindra di pusat, mulai dari Sekjen Partai Gerindra Ahmad Bujani sampai dengan Wakil Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno. Di mana ketika dikonfirmasi bahwa Heldi menyampaikan dirinya sebelum memutuskan untuk bergabung dengan Partai Gerindra, di mana pihaknya telah terlebih dahulu melakukan rapat secara internal di salah satu hotel di Cilegon. Dan hasil dari musyawarah tersebut, keputusannya yaitu pihak dari Partai Berkarya memutuskan untuk hijrah dari Partai Berkarya ke Partai Gerindra, di mana alasan disampaikan oleh Heldi bahwa lantaran Partai Berkarya tidak lolos dalam pemilu 2024 mendatang, sehingga mengharuskan dirinya dan juga para partisipannya hijrah ke partai lain, dan di sini Heldi memutuskan untuk memilih Partai Gerindra. Adapun alasan lain yaitu Partai Gerindra dipilih oleh Heldi lantaran dirinya mengaku pada tahun 2019 lalu pada Pilpres 2019 lalu
pihaknya mendukung penuh untuk kemenangan dari Bapak Prabowo. Sehingga atas hal itu dirinya kemudian pindah partai dari Partai Berkarya ke Gerindra. Dan atas perpindahannya tersebut, dirinya mengaku disambut langsung dan juga diterima secara terbuka oleh pihak Gerindra, sehingga dirinya akan setia untuk bergabung di Partai Gerindra dan juga memenangkan Partai Gerindra, bahkan mendukung Prabowo untuk bisa maju menjadi presiden di tahun 2024 mendatang, Dea. Baik, terima kasih rekan Ahmad Tajudin untuk informasi Anda dari Banten. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar berikutnya. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menanggapi santai saat disapa Presiden Joko Widodo sebagai Capres-Cawapres beberapa waktu yang lalu. Pasalnya, sosok Capres-Cawapres yang disebut di Harlah P3 ke-50 oleh Jokowi tidak hanya dirinya, tetapi ada beberapa tokoh. Diketahui sejumlah nama yang disebut Presiden saat itu diantaranya ada Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Kemudian Menteri Parekraf Sandiaga Uno dan Menko Polhukam Mahfud MD. Selain itu ada pula Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan terakhir PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Menurut pria yang baru saja resmi menjadi Ketua Umum PSSI ini, Jokowi saat itu menyebut sosok-sosok yang mungkin memiliki kinerja baik. Erick pun menyikapi hal itu sebagai dorongan untuk bekerja lebih baik lagi. Di sisi lain, ketika ditanya wartawan soal dirinya masuk dalam peringkat teratas Bursa Cawapres 2024 versi survei, Erick menilai itu tidak bisa menjadi patokan. Hal itu lantaran Capres dan Cawapres yang dicalonkan harus diusung oleh partai politik, di mana juga harus memenuhi ambang batas minimal atau presidensial threshold 20%. Mantan CEO Inter Milan itu pun juga sempat menjawab soal dukungan terhadap dirinya untuk Pilpres 2024. Menurut Erick Thohir, soal dukungan bakal ada kejutan dan meminta publik menunggu saja. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kemarin saat ini dirinya masih fokus untuk melanjutkan transformasi sepak bola terlebih dahulu, terlebih setelah resmi menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Kemarin Pak Jokowi bilang calon capres dan cawapres. Di situ ada Pak Prabowo. Lalu cawapresnya di situ ada Pak Sandi. Jangan lupa ada Pak AHY tadi. Dan disebutkan juga ada Pak Mahfud dan saya. Jadi jumlahnya banyak. Ya, itu kan tentu apa yang dia lihat mungkin figur-figur yang baik. Tetapi tentu figur yang baik artinya apa? Juga harus bekerja dengan baik. Bukan hanya tampaknya baik, tetapi tidak melakukan yang baik-baik, jadi percuma. Jadi siapa aja ya Bang kalau ada yang narik buat jadi cawapres ya gitu. Soalnya di salah satu lembaga survei juga nama Bang Erick itu tinggi di 3 wilayah di Jawa gitu, Jatim, Jateng, Jabar gitu. Kalau masalah tingginya dari hasil survei itu tidak menandakan individu itu bisa mencapai. Karena memang yang namanya politik Indonesia kan harus 20%. Artinya apa partai? Artinya ya semua itu tentu hak daripada masing-masing partai yang mencalonkan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sempat mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Namun Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu dipastikan akan menolaknya jika pertemuan tersebut membahas bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Hal itu diungkap Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di kawasan Lebak, Banten pada Minggu 19 Februari kemarin. Hasto juga menyebut dari indikator Capres 2024 yang disampaikan Megawati Soekarno Putri. Menurutnya tampaknya indikator itu berbeda dengan Capres yang akan diusung Nasdem. Contohnya, Capres PDIP adalah kader partai sendiri dan merupakan tokoh yang akan melanjutkan pemerintahan Joko Widodo. Sementara itu, Partai Nasdem sudah memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Ditambah Anies Baswedan berulang kali disebut sebagai anatesi dari Presiden RI Joko Widodo.
Sementara itu, pihaknya juga masih menunggu kode-kode dari Surya Paloh soal konteks ingin bertemu Megawati. Menurut Hasto, PDIP terbuka jika Surya Paloh ingin bertemu Megawati dalam rangka kepentingan bangsa dan negara, bukan terkait capres. Sebagai informasi dalam pemberitaan sebelumnya, Hasto sempat mengungkap bahwa nama calon presiden sudah berada di kantong Ketua Umum PDI, Megawati Soekarno Putri. Dia mengungkapkan pemilu 2024 nantinya banyak yang harus diurus, mulai desain masa depan dan menyiapkan visi misi capres. Diketahui sosok calon presiden PDI Perjuangan untuk pemilu 2024 kini masih menjadi tanda tanya besar. Sebagai pimpinan tertinggi partai, Megawati belum angkat bicara terkait ini. Sementara itu, kriteria capres Partai Banteng pernah dibocorkan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani, yang mengatakan partainya akan mengusung calon yang bekerja keras dalam membangun partai. Kriteria lain menurut Puan yakni sosok itu harus sudah terbiasa turun ke bawah dan bertemu dengan rakyat, termasuk keluarga besar PDIP. Figur itu juga mesti datang dari keluarga besar PDIP dan kerap hadir di acara partai. Selain itu, capres PDIP juga disyaratkan memegang teguh cita-cita Soekarno. Kader itu, menurut Puan, harus mampu memperjuangkan masyarakat. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyinggung manuver yang dilakukan sukarelawan Jokowi Mania atau Joman. Diketahui mereka yang awalnya mendukung Ganjar Pranowo, kini menjagokan Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Hasto pun memaknai tindakan itu dengan peribahasa Jawa, yaitu esuk dele, sore tempe yang artinya biasa berubah-ubah. Menurut Hasto, berpindahnya dukungan itu merupakan hal yang wajar. Hal itu tentu terkait keorganisasian relawan yang tidak seperti partai politik. Hasto pun menegaskan saat ini menurutnya hanya partai politik yang kokoh karena partai digerakkan oleh ideologi platform, sejarah, dan masa depan. Sekjen DPP PDIP itu juga menyinggung bahwa sebagian dari relawan pendukung capres digerakkan oleh pragmatisme politik. Sebagai informasi, relawan Joman merupakan pendukung Presiden Jokowi 2 periode. Kemudian Ketua Joman, yakni Immanuel Ebenezer, membentuk relawan Ganjar Pranowo Mania atau GP Mania. Namun relawan itu ternyata tidak bertahan lama karena dibubarkan Immanuel. Alasan GP Mania membubarkan diri lantaran Ganjar yang dinilai memiliki tampilan berbeda saat tampil di publik ketimbang kesehariannya. Alasan lainnya yaitu Ganjar dinilai tidak memiliki kepastian untuk dicalonkan sebagai calon presiden dalam pemilihan umum 2024 mendatang. Selanjutnya, Immanuel Ebenezer pun siap mendeklarasikan organisasi masyarakat atau Ormas Prabowo Mania 08. Dia menegaskan Prabowo Mania 08 bukan merupakan relawan, tetapi ormas pendukung sebagai tim untuk menyukseskan Prabowo Subianto. Immanuel Ebenezer DKK mengalihkan dukungan ini berdasarkan diskusi dan rapat pleno yang dilakukan pada 14 Februari 2023 lalu. Joman menilai Prabowo sebagai pemimpin yang negarawan, loyal, menempatkan kepentingan negara di atas segalanya. Organisasi relawan ini yakin Prabowo akan melanjutkan pembangunan Indonesia yang belum tuntas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di kawan-kawan seperti sini nih, sini panggil anak-anak TT Papua, mana Pak David, ini Jokowi KW ini, nah ini Papua, ini
Papua. Ini dari Papua, Pemalang, mana? Ini Kalimantan Tengah. Nanti mau deklarasinya bareng Pak Prabowo. Ya, mudah-mudahan ya kalau agendanya mau deklarasi ya kita akan deklarasikan di sini, kalau tidak di tempat yang tepat. Jadi Mas ya, di tempatnya kita akan melakukan declare membuat ormas Prabowo Mania 08. Hari ini ataupun nanti apakah tetap akan sama Pak Prabowo deklarasinya? Secepatnya kita akan mendeklar. Sore bisa dong berarti. Kasih waktu dong bos. Nanti deklarasinya kalau bukan hari ini akan tetap sama Pak Prabowo Ya. deklarasinya. Soal itu kan perusahaan teknis ya. Substansinya yang paling penting adalah kita akan mendeklar yang namanya Prabowo Mania 08. Persatuan Nasional Aktivis 98 atau PENA 98 mengumumkan kriteria calon presiden atau capres yang ideal untuk maju di pemilihan presiden 2024. PENA 98 akan segera mengirimkan kriteria-kriteria itu kepada partai-partai nasional di Indonesia dan meminta mereka berani menonjolkan gagasan dibanding nama capres atau cawapres. Kriteria ini disampaikan dalam acara peresmian Gedung Geraha PENA 98 di Jalan Hos Cokro Aminoto, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 19 Februari kemarin. Sekretaris Jenderal PENA 98, Adian Napitupulu, mengatakan pengumuman kriteria ini dilakukan tanpa menyinggung figur atau sosok calon presiden yang diinginkan di 2024. Menurutnya, soal nama capres bukanlah kapasitas PENA 98, tetapi merupakan lingkup partai politik yang berwenang mengusulkan capres-cawapresnya. PENA 98 lebih mengedepankan gagasan dan ide sebagaimana tertuang dalam 8 kriteria capres yang telah diumumkan. Dalam kriteria itu terdapat beberapa poin, diantaranya pemimpin yang diharapkan terbebas dari praktik korupsi hingga sikap diskriminatif. Namun terkait siapa figur itu, Adian enggan merinci lebih jauh. Sementara itu, 8 kriteria itu nantinya akan diberikan kepada partai-partai nasional dan diharapkan bisa dibaca oleh para pemimpinnya. Di sisi lain, Adian Napitupulu mengatakan bahwa jika nantinya kriteria itu tidak digubris oleh parpol, maka pihaknya pun tidak mempermasalahkannya. Selain kepada partai-partai, kriteria-kriteria dari para aktivis 98 ini juga akan disebarluaskan ke masyarakat luas di seluruh Indonesia. Harapannya agar publik berani menuliskan keinginannya bahwa Indonesia bukan hanya harapan bagi segelintir orang, melainkan bagi semuanya. Adian menambahkan bahwa tidak masalah jika nantinya terdapat perbedaan kriteria capres-cawapres yang diinginkan publik. Itu wilayah partai, paling tidak secara konstitusi itu wilayah partai. Oke, lalu di mana wilayah kita? Kita pengen, ini loh pemimpin kita. Saya tidak mau 2024 sampai 2029 Indonesia penuh dengan kekerasan. Untuk itu saya tidak akan memilih pemimpin yang pernah melakukan kekerasan terhadap rakyat. Saya tidak mau Indonesia 2024 dan berikutnya menjadi Indonesia yang marak dengan korupsi. Untuk itu saya membuat kriteria, jangan pilih mereka yang tersangkut perkara korupsi. Saya mau Indonesia bisa hidup damai di tengah keberagaman. Kalau begitu, jangan pilih pemimpin yang diskriminatif. Itu, siapa namanya? Terserah. Tapi inilah yang kita harapkan, mampu menjawab Indonesia ke depan. Jangan dibalik. Yang selama ini terjadi menurut saya terbalik. Namanya dulu dilemparkan. Gagasannya kita tidak tahu, rekam jejaknya kita tidak buka. Lalu kita akan mengulang sejarah-sejarah lama. Nah menurut saya, kita tidak mau terjebak pada nama. Karena nama bisa siapa saja, selama dia memenuhi kriteria yang kita harapkan. Nah ini menurut saya menjadi pembeda kita dengan banyak kelompok yang lain di luar sana yang menurut saya sudah mendukung si A, si B, si C. Enggak. Dari dulu perjuangan kita adalah perjuangan ide. Berikutnya kita akan mencari orang-orang yang sesuai dengan ide-ide itu. Pendiri sekaligus mantan Ketua Umum Hanura, Wiranto dikabarkan akan bergabung dengan Partai Amanat Nasional atau PAN. Jika benar Wiranto bergabung ke PAN, maka suara partai berlambang matahari putih itu dinilai bisa meningkat di pemilu 2024.
Penilaian ini menurut pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Algoritma Aditya Perdana. Dia mengatakan ada sejumlah kemungkinan dari isu bergabungnya Wiranto ke PAN. Dosen FISIP UI ini menilai kemungkinan bergabungnya Wiranto karena dia masih memiliki relasi yang kuat dengan kantung pemilih Muslim. Potensi ini tentunya akan dimanfaatkan oleh partai yang diketuai oleh Zulkifli Hasan tersebut. Aditya menambahkan bahwa Wiranto juga memiliki peran penting dalam menghubungkan PAN ke Presiden Joko Widodo, termasuk di dalam pemerintahan itu sendiri. Masuknya Wiranto akan menjadi energi positif bagi PAN dan akan meraup lagi suara masyarakat luas. Hal itu karena kiprah Wiranto di panggung politik, khususnya saat mantan Panglima TNI itu mendirikan sekaligus menjadi Ketua Umum Partai Hanura. Ia berhasil membawa Partai Hanura ke Senayan pada pemilihan legislatif 2009 dengan perolehan yakni 3.922.870 suara atau 3,77%. Begitupun pada pemilu 2014, Wiranto diketahui berhasil membawa Hanura lolos masuk parlemen dengan mendapatkan 6.579.498 atau 5,26% suara. Di sisi lain, Aditya menyarankan PAN untuk tetap harus memperhatikan presidensial threshold untuk pemilu 2024 mendatang, sehingga PAN membutuhkan figur yang dapat didekatkan partai dengan kelompok pemilih Islam yang lebih moderat, pemilih nasionalis religius. Sebagai informasi, Wakil Ketua Umum PAN yakni Yandri Susanto pada Rabu 15 Februari 2023 lalu sempat menyebut akan ada mantan Ketua Umum partai politik yang bergabung dengan partainya. Bergabungnya sosok itu akan diumumkan oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan saat rekornasi di Semarang pada 26 Februari mendatang. Yandri memberikan bocoran terkait latar belakang mantan Ketua Umum Parpol yang akan bergabung dengan PAN tersebut. Ia menyebut sosok itu saat ini berada di pemerintahan dan merupakan seorang purnawirawan. Latar belakang yang disebut langsung membuat publik memprediksi bahwa sosok itu merupakan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto. Forum Komunikasi Relawan Anies Baswedan Bogor Raya menggelar musyawarah daerah atau musda perdananya. Mereka berkumpul dan mulai memetakan usulan program untuk memenangkan Anies Baswedan sebagai Presiden RI di Pilpres 2024 mendatang. Beragam segmen relawan mulai dari buruh, kaum milenial, budayawan, serta forum pendeta turut hadir dalam musda kali ini. Para relawan ini cukup beragam dalam memberikan usulannya, namun dengan tujuan yang sama yakni memenangkan Anies Baswedan. Lalu seperti apa berjalannya musda ini? Kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Bogor. Ada rekan Rahmat Hidayat di sana, silakan rekan. Ya baik, Dea, selamat petang dan rekan-rekan Tribun lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya memang pada hari Sabtu lalu tanggal 18 Februari 2023 bertepat di Hotel Agria Tajur, Kota Bogor, 62 simpul relawan Anies Baswedan se-Bogor Raya berkumpul dan mulai mempetakan usulan program untuk memenangkan Anies Baswedan sebagai Presiden RI di Pilpres 2024 mendatang. Simpul relawan ini berkumpul untuk menyampaikan usulannya yang tergabung dalam acara musyawarah daerah Forum Komunikasi Bogor Raya antar jaringan relawan simpul Anies Baswedan. Adapun target yang memang disusun oleh 68 relawan yang berkumpul di Hotel Agria pada saat itu ialah di mana target tersebut disusun untuk memenangkan Anies Baswedan sebagai Presiden RI 2024 mendatang. Berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Ketua Panitia Pelaksana Musda Relawan Anies ini, beliau kepada kami mengatakan bahwasanya para simpul relawan ini cukup kuat dalam memberikan usulannya, namun dengan tujuan yang sama, yakni untuk memenangkan Anies Baswedan. Walaupun usulan yang memang disampaikan oleh 62 simpul relawan ataupun perwakilan dari 62 simpul relawan ini yakni mulai dari posko pemenangan,
juga penempatan saksi-saksi di TPS saat pemilu 2024 mendatang. Kemudian tidak hanya itu, perlu diketahui rekan-rekan Tribuners lainnya, keputusan tersebut pun kini menjadi poin utama yang memang akan dijalankan oleh semua simpul relawan Anies Baswedan dalam untuk strategi yang memang dirasa cukup sangat pas. Pihak dari simpul relawan yang berdasarkan keterangan kami dapatkan dari Ketua Panitia Musyawarah Daerah tersebut akan memaksimalkan semua relawan ataupun semua simpul relawan Anies Baswedan agar turun ke lapangan dan menyampaikan kepada masyarakat serta memperkenalkan Anies Baswedan sebagai calon presiden kepada masyarakat. Kemudian dari semua usulan yang memang pada hari maksud kami pada hari Sabtu lalu dilakukan musyawarah itu akan dimaksimalkan oleh semua relawan yang memang tergabung dalam korda-korda tiap daerahnya. Walaupun perlu diketahui rekan-rekan Tribuners lainnya, dari 62 simpul relawan yang hadir kemarin, mulai dari kota Bogor, Kabupaten Bogor, kemudian kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, kemudian Cianjur, bahkan sampai wilayah Depok. Begitu dia laporan yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan Rapat Hidayat untuk informasi Anda di Bogor. Selamat bertugas kembali. Tribuners, rekan kami juga sudah menghimpun wawancara bersama Ali Yusuf selaku Ketua Pelaksana Musda Forkom Bogor Raya. Berikut liputannya. Jadi ini kegiatan namanya Musyawarah Daerah Forum Komunikasi Se-Bogor Raya. Ini dihadiri oleh simpul-simpul relawan Anies Baswedan di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Depok. Alhamdulillah hari ini sudah datang dari 62 simpul, sekitar 210 orang peserta, yang masing-masing pengurus inti dari simpul. Nah, target dari hari ini kita ingin menyusun bersama tentang strategi, kemudian pola kerja, dan hal penting yang dipersiapkan bagi kegiatan nanti pada saat Pilpres. Nah, ada beberapa yang sudah kita usulkan lewat musda ini. Pertama tentang posko pemenangan Anies, kemudian tentang advokasi relawan, dan tentang saksi yang ada di TPS, dan tentunya bagaimana kita memaksimalkan agar semua relawan ini bisa turun ke lapangan, menyapa masyarakat, dan memperkenalkan Anies sebagai Presiden terpilih. Ini yang hadir relawan tadi relawan dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, kemudian Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, dan Depok. Tapi ada juga dari Jakarta ada, dari Banten juga ada. Dan ini relawannya sangat variatif, dari mulai ada dari guru, dari forum pendeta, dari para milenial, dan budayawan aja. Jadi alhamdulillah hari ini hampir semua segmen ada. Pak, sebetulnya target utama yang diusung oleh relawan ini sebetulnya apa nih Pak, sehingga bisa dirumuskan musda kali ini? Ya, jadi bagaimana menjelaskan kepada masyarakat bahwa Anies ini sebagai presiden yang layak dipilih. Itu poinnya. Sehingga turunan kita adalah mencari strategi yang pas, yang cocok, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dan mudah diberikan pemahaman bahwa ini loh calon kita yang paling baik. Nama Ketua Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres Wiranto tengah santer diisukan bergabung ke Partai Amanat Nasional atau PAN. Diperkuat dengan bocoran dari Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto yang menyebut akan ada mantan Ketua Umum Parpol bergabung menjadi kader. Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Hukum DPP Partai Hanura, Servasius Serbaya Manek, mengatakan partainya tidak ada urusan dengan isu tersebut. Menurutnya, isu itu tidak akan mempengaruhi soliditas Partai Hanura untuk memenangkan pemilu serentak 2024 mendatang. Ia pun menegaskan kerja-kerja politik kadernya sudah dirancang secara terukur untuk memenangkan pemilu pada tahun 2024. Isu berpindahnya pendiri Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura itu ke PAN sama sekali tidak mengancam soliditas kadernya. Servasius mengatakan Partai Hanura tidak mempermasalahkan jika Wiranto bergabung dengan partai lain. Pasalnya hal itu merupakan hak Wiranto yang dijamin oleh undang-undang untuk menentukan parpol yang akan menjadi pelabuhan politiknya. Terlepas dari isu itu, Hanura tetap mengakui jasa mantan Panglima ABRI saat itu dalam mendirikan Hanura. Namun, menurut Servasius, pihaknya tidak bisa melarang Wiranto untuk bergabung ke partai lain.
Lebih jauh, Servasius mengatakan Hanura di bawah nahkoda Ketua Umum Usman Sabtaodang atau yang akrab disapa Oso ini telah melakukan kerja-kerja politik dengan metode 5S, yakni strategi, struktur, skill, sistem, dan speed. Hasilnya, Hanura telah menjadi salah satu partai peserta pemilu serentak 2024. Partai Hanura sendiri telah melakukan pelayanan publik kepada masyarakat Indonesia melalui 809 anggota DPRD kabupaten, kota, serta provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Servasius menegaskan, prinsip Partai Hanura adalah membangun dari daerah, sehingga Partai Hanura harus ada kursinya di setiap tingkatan untuk bersinergi dengan pemerintah, membangun pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat hingga umat melalui daerah. Servasius menekankan Partai Hanura akan terus bekerja melalui daerah tanpa terpengaruh dengan isu kepindahan Wiranto ke parpol tertentu. Muhammad Iriawan alias Iwan Bule resmi tidak lagi menjabat Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Baru saja lengser spanduk lengkap dengan foto dirinya dan tulisan Membangun Jawa Barat langsung bertebaran di sejumlah wilayah Bekasi. Terkait adanya spanduk-spanduk itu, Iwan Bule pun angkat bicara. Satu di antara spanduk Iwan Bule itu terpasang di Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Iwan Bule mengungkapkan bahwa spanduk itu dipasang oleh orang-orang yang memang mendukung dirinya. Disinggung mengenai dirinya akankah maju dalam bursa calon Gubernur Jawa Barat 2024 mendatang, Iwan Bule pun tidak menampiknya. Ia juga mengaku siap maju asalkan warga Jawa Barat yang memang memerintahkan dirinya untuk maju dalam Pilgub Jabar mendatang. Sebagai informasi, spanduk Iwan Bule Membangun Jawa Barat ini berukuran sekira 200 kali 80 cm. Lokasi spanduk bergambar Iwan Bule itu dekat dengan Terminal Induk Kota Bekasi. Spanduk itu dipasang secara liar dengan diikat di pagar pembatas jalan. Spanduk bertuliskan, bersama-sama kita membangun Jawa Barat ini, lengkap dengan foto Iwan Bule di sisi kanan dan kiri. Isu pencalonannya memang cukup kencang, mengingat mantan Ketua Umum PSSI itu sebelumnya juga berhasil menjabat Gubernur Sumatera Utara. Jauh sebelumnya, pemilik nama asli Muhammad Iriawan ini juga sempat memberikan sinyal maju pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Iwan Bule akan siap mengemban tugas baru jika memang mendapatkan perintah dan kepercayaan. Sebagai informasi, Iwan Bule juga merupakan warga asli dan tinggal lama di Bandung dan juga mengenal Jawa Barat. Selain itu, Iwan Bule juga pernah menjadi Kapolda selama 2,5 tahun dan telah banyak makan minum di Jawa Barat. Setelahnya, Iwan Bule menjadi Kadifkum Polri dan Kadifpropam Polri. Kemudian pada September 2016, pria yang pernah menangani pembunuhan kontroversial Nasruddin Zulkarnain oleh tersangka Antasari Azhar itu kemudian ditunjuk sebagai Kapolda Metro Jaya. Muhammad Iriawan pensiun dengan pangkat Jenderal Bintang 3 dengan jabatan terakhir yakni Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Sebanyak 17 partai politik telah dinyatakan sebagai peserta pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyatakan bahwa masa kampanye hanya selama 75 hari dari 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Aturan sosialisasi masa kampanye pemilu 2024 saat ini masih dalam tahap penyusunan. Sebelum memasuki masa kampanye, penyelenggara pemilu hanya memberikan ruang bagi partai politik untuk melakukan sosialisasi dan edukasi di internal partai. Anggota KPU Idam Holik menegaskan pemilu legislatif atau Pileg 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka. Ditegaskan, pihaknya saat ini masih menjadwalkan Pileg 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka. Karena norma yang terdapat di pasal 168 ayat 2 tersebut masih efektif berlaku.
Idam Holik juga sekaligus membantah isu penundaan pemilu yang menurutnya saat ini tahapan pemilu sudah berjalan. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI memiliki 4 poin titik batasan terhadap sosial dan edukasi di internal partai. Jika parpol melanggar poin yang sudah ditetapkan, maka mereka dianggap melakukan pelanggaran di luar masa kampanye. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menjelaskan pelanggaran masa kampanye pemilu 2024 jika dalam sebuah alat peraga tergabung di dalamnya visi, misi, program citra diri, dan identitas peserta pemilu, baik yang ditampilkan secara umum, baik melalui bentuk fisik atau melalui media sosial. Sementara itu, jika ada alat peraga seperti bendera parpol tetapi tidak memuat 4 poin yang dilarang secara keseluruhan, maka menurut Bawaslu parpol itu tidak melakukan pelanggaran. Bagja mengingatkan agar kepada para kader parpol yang akan ikut pemilu tidak memasang spanduk atau baliho yang berisi pesan ajakan.